Halo, perkenalkan nama saya Yuda. Jadi di sini saya akan mempresentasikan perancangan jaringan fiber to the home (FTTH) dengan teknologi Gigabit Passive Optical Network atau GPON di area Kampus Sudirman, Universitas Udayana. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, berikut adalah anggota dari kelompok kami, dari kelompok 5. Yang pertama ada Felix Sinaga, NIM 1765. Kemudian ada saya sendiri, Imandi Yuda Prakasa, NIM 1770. Kemudian ada Iputu Gede Genta Kusuma Negara dengan NIM 1776. Nah, berikutnya masuk ke metode desain. Nah, jadi ide desain yang kami rencanakan dalam merancang jaringan FTTH ini di area Kampus Sudirman adalah memberikan akses internet ke seluruh ruangan-ruangan yang ada di Kampus Sudirman dan memberikan bitrate serta layanan yang sama untuk masing-masing ruangan dengan menggunakan software simulasi OptiSystem 7.0. Kemudian untuk alokasi bitrate untuk masing-masing host yang kami rencanakan itu data atau internet sebesar 15 Mbps, kemudian ada remote learning 5 Mbps, kemudian ada file exchange itu 1 Mbps, sehingga total bitrate yang dialokasikan untuk masing-masing ruangan adalah 21 Mbps. Kemudian total ruangan yang diberikan akses adalah sebesar 291. Nah, jadi berdasarkan jumlah ini diperlukan kabel feeder sebanyak 5 dikarenakan standar yang sudah ditetapkan ITUT yaitu sejumlah hingga 64 host per SFP, sehingga perhitungannya adalah 291 dibagi 64, maka didapatkan kabel feeder sebanyak 5 buah. Kemudian sekaligus di sini kita dapat tentukan jumlah bitrate yang dialokasikan untuk masing-masing SFP atau feeder, yakni 291 dikali 21, kemudian dibagi 5 sama dengan 1239, atau kami bulatkan menjadi 1250 Mbps. Nah, kemudian untuk pengalokasian OLT kami menempatkan di GDLN, kemudian terhubung ke ODC melalui kabel feeder. Lalu dari ODC, posisi ODP diletakkan di area gedung fakultas yang akan diberikan akses, dan posisi ONT berada di ruangan-ruangan pada gedung. Nah, dari pengukuran kami dengan menggunakan Google Earth, didapatkan total jarak dari OLT ke semua host adalah 2,5 km, yang mana masih dalam cakupan standar ITUT yakni maksimal 20 km. Nah, berikut merupakan desain jaringan FTTH di area Kampus Sudirman yang kami rancang menggunakan OptiSystem. Nah, dimulai dari transmitter yang menjadi OLT atau SFP sebanyak 5 buah, melewati konektor yang berada di masing-masing device, lalu melewati ODC yang berisi splitter, kemudian melewati amplifier yang kami tempatkan sebelum posisi ODP. Setelah melewati ODP, berikutnya adalah posisi receiver atau ONT-nya. Kemudian berikut adalah device atau alat yang kami pergunakan dalam mendesain jaringan FTTH menggunakan software OptiSystem 7.0, juga standar power dan loss dan lainnya yang kami pergunakan yang menyesuaikan dengan standar milik PT Telkom dan ITUT, seperti konektor, jumlah konektor yang ada, kemudian ada jumlah transmitter atau SFP-nya. Kemudian sampel yang kami pergunakan ada 10 atau 10 receiver, kemudian jumlah splitter, kemudian panjang fiber yang kami pergunakan, dan jumlah amplifier beserta gain yang ditempatkan di amplifier. Kemudian ada TX optical power yang kami gunakan adalah 2,5 dBm, serta RX loss berada di rentang minus 8 sampai dengan minus 27 dB. Kemudian fiber loss itu 0,2 dB per kilometer, dan splitter dB-nya bervariasi sesuai dengan
perbandingan splitternya, kemudian konektor loss 0,2, wavelength yang kami pergunakan 1550 nanometer, kemudian max physical distance yaitu 20 km, split ratio maksimal yang kami pergunakan 64 split, kemudian nominal bitrate yang kami pergunakan adalah 1250 Mbps. Dan berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan desain yang sudah kami buat. Desain kami dibantu oleh Google Earth untuk mendapatkan map dari kampus Sudirman ini. Kami di sini menggunakan 5 sumber OLT, di mana sumber OLT ini terdapat di gedung GDLN. Sesuai di laporan, jalur pertama OLT ini ada warna oranye ini, di mana warna oranye ini akan didistribusikan ke ODC FK Fakultas Kedokteran, lalu didistribusikan kembali ke ODP Fakultas Kedokteran 1 dan FK 2. Yang kedua, ini adalah jalur yang kedua yang berwarna putih ini. Yang jalur kedua ini akan didistribusikan ke FEB, yang dimana terdapat ODC FEB 1, lalu ada ODP FEB 1 dan ODP FEB 2. Yang ketiga, kita akan garis berwarna hitam ini, jalur hitam ini akan mencakupi 4 fakultas, yaitu sebagian dari Fakultas Kedokteran, sebagian dari pasca yang terdapat ODP pasca. Di sini pun terdapat ODP ini akan dibagi oleh ODP FEB yang terdapat di sini, lalu dibagikan ke ODP pasca ini, ODP FK 3, ODP FKH, lalu ODP FEB sebagian. Lalu yang ketiga yang berwarna merah ini. Di warna merah ini akan dikirim ke 4 gedung yang dibagi di ODP Visio ini. Akan dibagi ke Visio, GDLN, dan Visip, dan pariwisata. Pariwisata yang terdapat di sini. Lalu yang kelima adalah yang warna merah ini. Dari GDLN akan dibagi di sini ODCFT ini untuk dibagi ke pasca dan FT di atas. Di pasca ini ada 2 ODP, yaitu ODP 1 dan ODP 2. Dan di Fakultas Teknik terdapat 2 ODP, yaitu ODP 1 dan ODP 2. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferik Sinaga, NIM 170554165. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil pengujian dari perencanaan JIPON kelompok saya. Pengujian yang kami lakukan dalam mengetahui kualitas jaringan yang ada dalam sistem, yaitu dengan cara mengambil 2 sampel, yakni user terdekat dan user terjauh dari masing-masing OLT, dengan mengukur daya RX-nya dengan menggunakan OPM dan nilai Baire pattern diagram dan key factor yang dihasilkan masing-masing sistem. Parameter yang kami gunakan sesuai dengan tabel yang di samping ini. Dengan PTX sebesar 2,5 dBm, downlink bitrate 1250 Mbps, dan optical amplifier sebesar 20 dB di seluruh sistem. Dan ini adalah contoh desain jaringan FTTH dari kelompok kami. Di area kampus Sudirman yang telah kami rancang menggunakan software OptiSystem 7.0, dimulai dari transmitter yang menjadi OLT melewati konektor yang berada di samping-samping device, lalu melewati ODC 1 yang berisi splitter, kemudian melewati amplifier yang kami tempatkan sebelum posisi ODP, karena loss tertinggi ada di splitter pada ODP. Setelah melewati ODP, berikutnya adalah posisi receiver atau ONT-nya. Di sini kita melakukan analisa kualitas jaringan. Kami menggunakan 2 buah sampel, yakni ONT terjauh dan ONT terdekat dari GDLN. Dari pengukuran kami, didapatkan ONT terdekat berada di gedung dan titik terjauh berada di gedung. Berdasarkan hasil pengukuran dari simulasi perencanaan jaringan terhadap jarak terdekat dan terjauh, terdapat perbedaan nilai
PRX, dan BER yang didapatkan, sehingga dapat dibuatkan tabel terhadap hasil pengujian daya yang diterima pada ONT atau PRX dengan jarak terdekat dan terjauh sebagai berikut. Yang jarak terdekatnya berada di ODP pasca 2, jaraknya sekitar 0,088 km. DBM PRX yang didapatkan yaitu minus 14,059, sedangkan yang terjauh terdapat di ODP Fakultas Teknik 1, jaraknya yaitu 0,125 km, dan mendapatkan nilai PRX sebesar minus 14,105, dan ini adalah hasil dari pengukuran OPM pada setiap ODP yang terjauh dan terdekat. Untuk hasil pengujian BER, key factor, serta diagram pattern pada OptiSystem terdapat jarak terdekat dan terjauh. Dapat dibuatkan tabel seperti berikut. Yang terdekat yaitu ODP pasca 2 dan yang terjauh ODP Fakultas Teknik 2. Yang jaraknya sama seperti yang sebelumnya yaitu 0,088 dan 0,125 km. Dan nilai dari BER-nya sendiri pada ODP pasca 2 yaitu 6,13608 minus 100,03, dan key faktornya yaitu 21,511. Pada ODP Fakultas Teknik didapatkan BER dengan senilai 1,52751 minus 120, dan key faktornya 23,3159. Dan ini adalah hasil dari analisa pada BER pada setiap ODP yang terdekat dan terjauh. Ini yang terdekat dan yang terjauh. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari pengujian pada yang ODP yang terdekat dan yang terjauh. Pada yang terdekat dengan jarak dari OLT ke perangkat ONT sebesar 88 meter atau 0,088 km, yang merupakan titik dari ODP pasca 2, didapatkan hasil pengukuran dengan menggunakan optical power meter atau OPM. Terdapat total power yang diterima pada ONT yaitu sebesar minus 14,059 dBm, dan hasil pengukuran nilai pada BER analyzer didapatkan nilai key factor 21,511, dan minimal BER-nya yaitu 6,13608 minus 100,03. Berdasarkan standar yang ada, total power yang didapatkan masih lebih besar dari standar yang daya sensitivitas pada perangkat ONT, yaitu sebesar minus 26 dBm. Key factor yang ada juga masih jauh di atas standar yang merupakan 6, dan minimal nilai bit error rate yang didapat juga sudah baik di atas 9. Berdasarkan E-diagram yang diperlihatkan, bentuk dari E-diagram tersebut sudah cukup bagus walaupun distorsi yang diterima cukup besar untuk membuat error pada bit. Namun hal tersebut masih dapat ditoleransi, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil ujian perancangan jaringan dengan jarak terdekat ODP pasca 2 untuk FTTH ini sudah layak dan dapat digunakan pada kampus Sudirman Universitas Udayana. Nah, kembali diulang, ini adalah pattern-nya, dan ini nilai dari BER analyzer-nya, dan ini juga untuk pengujian kedua yang terjauhnya, pattern-nya. Mari kita lanjutkan. Hasil pengujian pada jarak terjauh dengan jarak dari OLT ke perangkat ONT sebesar 125 meter atau 0,125 km, yang merupakan titik dari ODP Fakultas Teknik 2. Mendapatkan hasil pengukuran dengan menggunakan OPM. Terdapat total power yang diterima pada ONT yaitu sebesar minus 14,1,5 dBm, dan hasil pengukuran nilai pada BER analyzer didapatkan nilai key factor 23,3159, dan minimal BER-nya yaitu 1,52751 min 120. Berdasarkan standar yang ada, total power yang didapatkan masih lebih besar daripada standar yang daya sensitivitasnya pada perangkat ONT yaitu sebesar minus 26 dBm.
Key faktor yang ada juga masih jauh di atas standar yang merupakan 6, dan minimal nilai bitrate errornya yang didapat juga sudah baik di atas 1E-9. Berdasarkan diagram yang didapatkan, terdapat distorsi yang cukup berpengaruh pada bentuk diagram, namun masih dapat ditoleransi karena distorsi tidak sampai merusak bit, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil uji perancangan jaringan dengan jarak terjauh, yaitu di lantai 4 untuk FTTH ini, sudah layak dan dapat digunakan pada kampus Sudirman Universitas Udayana. Kita lihat lagi pattern-nya. Yang ini dia pattern-nya. Walaupun ada sedikit distorsi, tapi sudah cukup baik untuk dapat menangani pada sektor ODP Fakultas Teknik 2. Kesimpulannya, pada desain jaringan FTTH di kampus Sudirman, Universitas Udayana, Bali, khususnya di Fakultas Kedokteran, dibutuhkan setidaknya konektor 94 buah, transmitter 5 buah, receiver 10 buah, splitter 1/4 sebanyak 3 buah, splitter 1/8 sebanyak 4 buah, splitter 1/16 sebanyak 6 buah, dan splitter 1/32 sebanyak 6 buah. Amplifier sebanyak 16 buah dan kabel fiber sepanjang 2,5 km. Dengan menggunakan teknologi jaringan GPON dapat memenuhi komunikasi ke semua gedung yang ada pada area kampus Sudirman Universitas Udayana dengan konsep jaringan point to multipoint yang menggunakan total 5 kabel feeder dengan menggunakan 2 stage, yang dimana 2 stage adalah perancangan jaringan kabel optik. Ada 2 cara, 1 stage dan 2 stage. Sesuai dengan namanya, cara 1 stage hanya menggunakan splitter pasif 1/32 di posisi ODC, sedangkan 2 stage menggunakan splitter pasif 1,4 di ODC dan 1/8 di ODP. Selain itu, dengan menggunakan konfigurasi FTTH, maka tidak memerlukan kabel tembaga tambahan dalam membangun sebuah jaringan dari sentral ke ONT. Untuk kualitas sinyal yang diterima pada perangkat ONT, maka diambil beberapa sampel hasil pengujian pada jarak terdekat ODP Paca 2 dan jarak terjauh ODP Fakultas Teknik 2, di mana pada jarak terdekat didapatkan nilai PRX sebesar 14,059 dBm dengan min-bar sebesar 6,13608 E-103 dan key factor sebesar 21,511, sedangkan pada jarak terjauh didapatkan nilai PRX sebesar 14,105 dBm dengan bar sebesar 1,52571 E-120 dan key factor sebesar 23,3159. Dari hasil pattern diagram yang dihasilkan, kedua jarak tersebut juga menunjukkan adanya sedikit distorsi namun masih dapat ditoleransi, sehingga perancangan jaringan GPON yang dilakukan untuk area kampus Sudirman Universitas Udayana sudah sesuai dengan standar I2T G984 yang merupakan standar penerapan jaringan GPON. Sekian dari kelompok kami, kiranya dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.